Nah, pada bab ini kita akan berbicara tentang struktur pasar dalam jenis monopoli atau kita kenal sebagai pasar tunggal di sini. Monopoli sebagai definisinya kita sudah tahu bahwa monopoli itu adalah salah satu jenis struktur pasar di mana di dalam struktur pasar tersebut hanya terdiri dari sebuah perusahaan saja atau perusahaan tunggal di dalam struktur pasar tersebut. Artinya di dalam mekanisme pasar ketika hanya terdiri dari satu pasar tunggal saja, dia memiliki market power di sana karena tidak ada pesaingnya. Beda halnya kalau dibandingkan dengan PPS atau Perfect Competition Market, pasar persaingan sempurna. Di situ banyak perusahaan-perusahaan pesaing, sehingga ketika sebuah perusahaan mau menaikkan harga maupun menurunkan harganya, dia tidak punya power di situ di dalam market. Karena ada kok perusahaan lain yang menjual barang dengan harga yang jauh lebih murah dibanding perusahaan A, katakanlah yang menjual harga lebih tinggi. Sehingga di situ dalam perfect competition market, itu perusahaan bersifat powerless, beda halnya dengan monopoli. Kalau monopoli, kalau pasar persaingan sempurna, perusahaan hanya bertindak sebagai price taker atau hanya mengambil harga yang ada di pasar karena dia powerless itu tadi. Sebaliknya, kalau monopoli karena dia adalah sole firm atau perusahaan tunggal di dalam struktur pasar itu, maka dia bertindak sebagai price maker atau dia dapat menentukan harganya. Nah, perusahaan-perusahaan yang masuk di dalam monopoli ini memiliki karakteristik, yaitu dia salah satu perusahaan tunggal yang menciptakan sebuah produk maupun jasa tunggal. Kemudian produk maupun jasa yang dia hasilkan ternyata tidak mempunyai substitusi dengan barang lainnya. Artinya hanya satu-satunya barang itu yang dihasilkan oleh perusahaan yang ada di negerinya misalkan. Tidak ada barang pengganti lainnya. Di dalam produk yang dihasilkan perusahaan monopoli itu sifatnya unik. Bentuknya unik sehingga perusahaan lainnya tidak bisa untuk meniru apa barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli itu sendiri. Nah, kenapa monopoli itu muncul? Why monopolies arise? The fundamental cause of monopoly is barrier to entry. Jadi perusahaan monopoli itu muncul karena adanya hambatan-hambatan yang diberikan di dalam struktur pasar tersebut kepada new entrants. Maksudnya new entrants itu apa? New entrants itu perusahaan baru yang ingin juga masuk di dalam struktur pasar tersebut. Dalam istilah mikro itu ada new entrants, ada incumbent perusahaan itu. Kalau new entrants itu perusahaan baru, kemudian kalau incumbent itu adalah perusahaan perusahaan yang sudah lama, yang sudah eksis selama bertahun-tahun, yang sudah gede, sudah powernya itu gede, power marketnya udah gede, share-nya juga gede. Halangan apa saja yang diberikan perusahaan dalam struktur monopoli itu sendiri? Yang pertama, barrier to entry have three sources. Yang pertama adalah ownership of a key resource. Artinya adalah kepemilikan atas sumber daya kunci. Contohnya apa sih? Misalkan kalau kasusnya di Indonesia itu sendiri, perusahaan yang menghasilkan listrik di Indonesia itu apa sih? Kan cuma satu perusahaannya, yaitu PLN. Nggak ada perusahaan lainnya yang mampu menghasilkan listrik. Nah, itu karena dia memiliki sumber utamanya itu dikuasai oleh PLN sendiri. Yang kedua, misalkan perusahaan bahan bakar minyak yang dikuasai oleh Pertamina. Dia sumber-sumber kilang minyak di Indonesia itu dikuasai oleh si Pertamina itu sendiri. Meskipun di kota-kota besar, misalkan di Jakarta itu udah ada sales itu punyanya Malaysia, tapi dia sangat terbatas, hanya di kota-kota besar saja, tidak menyeluruh di seluruh Indonesia. Sementara kalau bahan-bahan yang menyangkut hajat hidup, yang sangat dibutuhkan orang banyak, itu dikuasai oleh negara. Yang kedua adalah the government give a single firm the exclusive right to produce some goods. Maksudnya di sini adalah pemerintah memberikan hak eksklusif terhadap satu perusahaan tunggal di negaranya. Contohnya paten atau hak cipta.
perusahaan bisa diberikan hak paten selama tenggat waktu tertentu, sehingga orang lain itu tidak boleh untuk memproduksi produk yang sama. Contohnya perusahaan obat-obatan, drug firms. Nah, pabrik A untuk memproduksi misalkan vaksin A, vaksin B, dia pasti mengeluarkan formula yang dikeluarkan oleh peneliti dari perusahaan itu sendiri. Nah, formula itu diajukan di dalam hak paten itu sehingga mendapatkan hak paten misalkan 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu hanya perusahaan A saja yang boleh memproduksi vaksin tersebut. Sementara perusahaan B, C, D, dan lainnya itu tidak boleh. Nah, setelah lepas hak patennya itu sudah habis masa waktunya, maka formula itu berlaku umum. Orang perusahaan lain bisa untuk memproduksinya. Yang ketiga adalah adanya cost of production make a single producer more efficient than a large number of producers. Artinya di sini biaya produksi yang dihasilkan oleh single producer atau perusahaan tunggal itu lebih efisien dibandingkan sebuah produk itu diproduksi oleh banyak produsen. Nah, karena adanya tingkat efisiensi dalam biaya produksi, dengan satu produser saja mampu menghasilkan produk dengan tingkat biaya yang efisien, maka ngapain dengan banyak produser, justru akan meningkatkan biaya produksinya. Nah, meskipun hak eksklusif ini adalah salah satu sumber yang potensial terbentuknya perusahaan monopoli, namun pada prakteknya ternyata monopoli ini muncul, monopoli yang disebabkan oleh hak eksklusif ini sangat jarang pada prakteknya. Lebih banyak disebabkan oleh faktor pertama dan ketiga, yaitu kepemilikan sumber daya kunci atau sumber daya utama dan adanya efisiensi pada biaya produksi oleh perusahaan tunggal tersebut. Nah, pemerintah dalam hal ini juga bisa menciptakan monopoli itu sendiri. Government may restrict entry by giving a single firm the exclusive right to sell a particular goods in certain market. Jadi di sini pemerintah itu juga mampu untuk menciptakan restriksi atau hambatan-hambatan yang membuat perusahaan new entrants itu susah untuk masuk dalam struktur pasar monopoli, yaitu dengan memberikan hak eksklusif ataupun hak paten pada perusahaan tunggal saja. Patent and copyright law are two important examples of how government creates a monopoly to serve the public interest. Nah, di sini pemerintah bisa mengeluarkan paten maupun copyright laws untuk sebuah perusahaan single atau perusahaan tunggal. Nah, di dalam monopoli itu juga ada jenisnya namanya natural monopolies atau monopoli alami. Nah, di dalam industri ini ada sebuah monopoli alami ketika sebuah perusahaan tunggal mampu mensuplai atau memproduksi barang maupun jasa di dalam pasar dengan tingkat biaya yang lebih rendah dibandingkan 2 maupun 3 perusahaan lainnya. Nah, ini namanya monopoli alami yang disebabkan oleh barrier to entry-nya pada faktor ketiga, di mana biaya produksinya itu lebih rendah ketimbang ada lebih dari 2, 3, dan lebih dari 3 perusahaan seperti itu. A natural monopoly arises when there are economies of scale for the relevant range of output. Nah, di sini monopoli alami ini dengan monopoli alami ini adanya skala efisiensi dibandingkan dengan adanya lebih dari satu perusahaan itu saja. Nah, ini adalah economy scale cost of monopoly jadi economy scale yang disebabkan oleh adanya monopoli alamiah. Jadi di sini kurvanya miring, memiliki slope negatif. Nah, ini adalah kurva ATC, average total cost, di mana ketika semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga semakin turun. Ini yang dikatakan sebagai economies of scale. Nah, apa sih bedanya produksi yang dihasilkan oleh monopoli versus competitive market?
Di sini kita bisa bedakan bedanya antara monopoli dengan PPS atau competitive firms, competitive market. Kalau di dalam monopoli itu hanya ada perusahaan tunggal atau sole producer. Sementara kalau competitive firms itu ada lebih dari satu perusahaannya, produsernya lebih dari satu. Banyak, many producer in here. Kemudian kalau di dalam monopoli, kurvanya kan, PPS dulu, kalau PPS, kurvanya kalau kalian masih ingat minggu yang lalu itu kurva competitive market itu bentuknya adalah horizontal. Jadi price sama dengan P sama dengan MR sama dengan MB-nya sama dengan demand-nya. Masih ingat nggak bentuk kurvanya? Nah ini ya, ini kalau bentuk kompetitif pada competitive firm, di mana price sama dengan AR sama dengan MR sama dengan demand-nya. Bentuknya horizontal flat. MC-nya tetap ini ya, slope-nya positif. Kemudian bedanya kalau monopoli, nah di dalam monopoli ini bentuk kurva demand-nya justru downward sloping atau miring dari kiri atas ke kanan bawah, kayak kurva demand biasa. Nah, khusus untuk competitive market saja yang memiliki bentuk kurva demand itu horizontal. Nah, karena di dalam competitive market itu, nih, competitive market itu di mana price sama dengan AR, sama dengan MR dan demand-nya, artinya berapapun output yang diproduksi perusahaan, maka harganya sama. Mau Q1, posisi Q1, Qmax maupun Q2, itu perusahaan harganya sama. Harga produk yang dihasilkan sama di titik ini, price ini. Oleh karena itu, maka perusahaan yang masuk dalam struktur pasar persaingan sempurna, dia hanya berperan sebagai price taker, atau di situ dia tidak punya power untuk menentukan tingkat harga karena harganya sama semua, flat, powerless di situ. Sebaliknya, kalau di dalam pasar monopoli, karena dia adalah sole producer, hanya produser tunggal di situ, maka dia berperan sebagai price maker karena adanya power, power market yang dia miliki. Nah, konsekuensinya ketika dia bentuknya slope-nya tadi demand-nya negatif, nah di dalam pasar struktur monopoli ini, ketika perusahaan menurunkan harganya, maka dia mampu untuk meningkatkan penjualannya karena bentuknya slope-nya negatif. Artinya ketika harganya diturunkan, maka produk yang dia jual juga semakin meningkat. Sebaliknya, kalau di dalam pasar competitive firm, sell as much or as little at same price. Dia mau jual banyak, mau jual dikit, harganya sama, tetap di situ-situ aja. Harganya flat di titik P sama dengan AR sama dengan MR itu tadi. Nah ini bedanya ya. Kalau di dalam competitive firm, kurva demand-nya itu bentuknya elastis sempurna atau horizontal. Sebaliknya kalau di dalam monopolis itu kurva demand-nya berslop negatif, bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Since a monopoly is the sole producer in its market, it face market demand curve. Karena dia adalah sebagai pemain tunggal di dalam pasar, maka dia mempunyai kurva demand-nya itu slope-nya negatif. Ini sama rumusnya, sama dengan struktur pasar lainnya, di mana total revenue itu sama dengan P kali Q, rumusnya itu sama, nggak ada bedanya dengan competitive market. Average revenue juga diperoleh dari TR per Q atau sama dengan P. Kenapa munculnya tiba-tiba P? Karena ya di sini TR per Q, di mana TR itu kan rumusnya P kali Q. Ingat di atas ini, kemudian dibagi Q. Dicoret aja Q-nya sehingga diperoleh AR itu sama juga P, nilai P-nya. Kemudian nilai marginal revenue juga sama, yaitu total tambahan revenue, tambahan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan yang disebabkan oleh adanya tambahan output atau produk yang dihasilkan. Sehingga ketemu ini.
Kalau baca jangan dihafal formulanya tapi dipahami. Delta itu tambahan, artinya di sini adalah berapa sih tambahan total revenue ataupun total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan yang disebabkan oleh adanya tambahan output produksi.